Kalau kalian percaya sama hantu atau orang yang udah meninggal itu bisa jadi roh gentayangan, tenang aja, kalian nggak sendiri. Di Amerika itu ada sebuah survei yang menyatakan bahwa 45% orang Amerika itu percaya sama hantu, Pak. Dan 28% dari mereka itu mengklaim pernah melihat hantu. Tapi sebenarnya ada nggak sih bukti yang menyatakan hantu itu benar-benar ada? Di mana sains menjelaskan pengalaman spiritual yang dialami oleh manusia. Mari kita coba ulas di sudut pandang. Jadi gini, menurut sains sampai saat ini nggak ada sama sekali bukti yang menyatakan soal makhluk halus ataupun makhluk gaib. Nggak ada satupun hantu yang pernah disahkan dalam ilmu pengetahuan. Sulitnya ngebuktiin hantu ini salah satunya ya karena pengalaman bertemu hantu itu sifatnya personal, sangat subjektif. Jadi nggak bisa direkonstruksi di dalam laboratorium gitu. Definisi tiap orang soal hantu juga bisa beda-beda anjir. Buku jatuh dari rak itu bisa disebut hantu. Langkah kaki misterius itu juga bisa disebut hantu. Lampu mati tiba-tiba itu juga pasti hantu katanya. Nggak ada bukti empirisnya, Pak. Sebenarnya pengalaman yang bersinggungan sama alam gaib ini nggak bisa kita pisahin dari pengaruh-pengaruh yang kita dapat dari nonton film, dari baca buku, pengaruh budaya, agama, maupun dari lingkungan. Itulah kenapa bentuk hantu pun di tiap daerah bisa beda-beda. Di Indonesia itu kita punya banyak. Ada pocong, ada kuntilanak, ada tuyul, genderuwo. Di Jawa itu beda, di Bali beda, di Sumatera juga bisa beda. Kalau misalnya di luar negeri, bukannya mereka juga nggak ada hantu. Mereka ada. Kalau misalnya di Cina itu ada vampir, di Eropa itu mereka mengenal Dracula. Di Jepang lebih-lebih, mereka ada Sadako, ada Kappa, banyak banget anjir. Jadi sebenarnya sejauh yang bisa kita lacak, kepercayaan sama makhluk gaib ini bahkan bisa kita telusuri sampai ribuan tahun yang lalu. Dan ada bukti tertulis di hampir setiap kebudayaan, dari zaman Mesir sampai Zoroaster, itu mereka udah penasaran sama apa yang bakal terjadi sama manusia kalau kita mati. Dan tentu aja nggak ada yang bisa ngejawab gitu. Karena ketidaktahuan ini, manusia mulai nyoba untuk bikin cerita, ngelengkapin puzzle-puzzle yang mereka nggak ketahui ini. Maka muncullah konsep hantu. Manusia yang udah meninggal itu bisa bangkit lagi menghantui orang-orang yang masih hidup. Sampai kemudian lahirlah agama Samawi. Cuman kehadiran agama ini nggak serta-merta menghilangkan konsep hantu. Hanya saja hantu itu diceritakan dengan representasi yang berbeda. Dari yang awalnya hantu itu manifestasi dari arwah leluhur atau orang-orang yang udah meninggal, itu bergeser, berubah menjadi jelmaan dari makhluk lain yang sebenarnya udah ada duluan. Jadi di Islam itu ada jin, di Kristen itu ada iblis, kalau misalnya di Judaism itu ada dibu. Tapi ya walaupun kayak gitu bukan berarti kalian yang pernah punya pengalaman supranatural itu bisa disebut halu gitu. Ada beberapa penjelasan ilmiah yang mungkin bisa ngejawab kenapa pengalaman-pengalaman tadi itu bisa terjadi. Yang pertama, kalau kita pengen tahu penjelasan kenapa beberapa orang bisa melihat hantu, maka kita harus jelasin dari mata itu sendiri. Hampir setiap cerita hantu yang kita dengar itu seringnya terjadi di malam hari atau di tempat yang gelap gitu. Itu mungkin bukan kebetulan. Lu tahu nggak? Kemampuan untuk mendeteksi warna dan detail itu menurun drastis di dalam kegelapan. Tapi kemampuan untuk mendeteksi gerakan itu meningkat. Yaitu karena retina kita memiliki lebih sedikit sel kerucut dibandingkan sel batang gitu. Jadi sel kerucut itu sel penginderaan cahaya yang unggul dalam mendeteksi warna dan bentuk. Sedangkan sel batang itu lebih baik dalam mendeteksi gerakan gitu. Jadi terutama di dalam keadaan-keadaan yang gelap atau dalam keadaan yang low light, kita cenderung lebih mudah buat ngelihat gerakan tanpa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya bergerak. Ditambah semua indera manusia itu bakalan semakin sensitif kalau misalnya kita dalam keadaan waspada, yang juga meningkatkan kemungkinan kita bisa aja ketakutan sama rangsangan yang sebenarnya biasa aja. Terus penjelasan yang kedua, beberapa ilmuwan meyakini bahwa halusinasi itu udah berevolusi dan tertanam di dalam DNA kita. Kok bisa sih halusinasi malah diwariskan? Jawabannya adalah untuk berhati-hati dengan ancaman. Coba bayangin, kalau misalnya kita lagi jalan di hutan yang gelap, terus tiba-tiba kita dengar sesuatu atau dengar suara gitu. Kita memiliki dua pilihan. Yang pertama, mikir itu bukan apa-apa dan tetap jalan santai kayak biasa. Atau yang kedua, berpikir bahwa ada pemangsa di luar sana dan kita jalan dengan waspada.
Psikolog menduga bahwa manusia yang memiliki bias kognitif dalam menyimpulkan ada pemangsa itu lebih mungkin untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Sebenarnya bisa aja yang kita dengar cuma hembusan angin gitu, atau misal melihat bayangan dahan pohon. Tapi secara evolusi kita didesain dalam keadaan tertentu kita cenderung menipu diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa kita telah mendengar atau melihat sesuatu. Kecenderungan ini pula yang akhirnya bikin kita ngerasain kehadiran orang lain bahkan saat kita sendirian. Bentar, gue minum dulu. Yang ketiga itu ada infrasonik. Apalagi nih infrasonik? Jadi infrasonik adalah gelombang suara dengan frekuensi di bawah rentang pendengaran manusia normal. Suara ini jatuh di bawah frekuensi 20 Hz. Infrasonik ini bisa dihasilkan oleh banyak hal, kayak paus, cuaca, termasuk hampir di semua perangkat elektronik di sekitar kita. Meskipun kalian nggak bisa ngedengerinnya, cuman suara ini seperti gelombang suara lainnya, bisa ngebuat benda-benda di tubuh kalian itu bergoyang walaupun dikit. Para peneliti pun punya hipotesis, kalau paparan suara infrasonik, itu bisa ngebuat perasaan depresi, menggigil, bahkan bisa sampai halusinasi visual. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa suara frekuensi rendah yang ditembakkan langsung ke otak manusia itu dapat menggelapkan suasana hati atau menyebabkan efek psikologis negatif lainnya termasuk halusinasi penglihatan. Yang keempat, penyebab kenapa kita bisa mengira udah ngelihat hantu adalah coping mechanism. Halusinasi itu bisa dibilang sebuah coping mechanism kita dalam menghadapi sebuah kesedihan. Ada satu studi menarik yang menyatakan bahwa 60% orang yang kehilangan pasangannya mengaku masih bisa melihat atau mendengar orang yang udah meninggal tersebut. Apalagi itu pasangan mereka sendiri. Alam bawah sadar kita itu berharap hantu itu ada karena kita nggak pengen orang yang udah meninggal itu benar-benar pergi. Kita masih pengen mereka itu tetap ada di sekitar kita. Itulah kenapa orang yang sedang berduka karena kehilangan orang terdekatnya mengaku pernah didatangi ataupun berkomunikasi sama mereka. Ini adalah metode coping yang sehat sebenarnya dan merupakan bagian normal dari proses berkabung. Alasan kelima, pengalaman bertemu dengan hantu sebenarnya nggak selalu terjadi dalam keadaan sadar. Bisa juga dalam keadaan antara sadar dan nggak sadar. Kalian pernah dengar yang namanya ketindihan? Nah, di banyak daerah, ketindihan ini sering diasosiasikan dengan roh jahat. Biasanya terjadi saat kita tiba-tiba bangun, tapi badan nggak bisa digerakin. Sebenarnya dalam istilah kedokteran ini ada namanya itu sleep paralysis. Kenapa sleep paralysis ini bisa terjadi? Singkatnya, ketika otak normal yang terkait dengan tidur itu secara nggak sengaja terganggu. Bisa aja gara-gara penyakit, kecapean, atau bahkan stres. Lu bisa bayangin nggak kalau misalnya lu lagi tidur lelap, terus tiba-tiba kebangun, diintervensi gitu. Jadilah kita kayak ngalamin mimpi buruk tapi dalam keadaan terjaga. Tubuh maupun otak itu belum sepenuhnya terjaga, tapi badan nggak bisa digerakin. Terus ngelihat hal-hal yang aneh. Udah pasti itu pikiran kemana-mana. Pasti udah bilang ini hantu, pasti kerjaannya hantu gitu. Tapi sebenarnya ini adalah keadaan yang bisa aja dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Selain alasan-alasan tadi, cara lain otak menipu kita seolah-olah kita udah ngelihat hantu, itu salah satunya adalah pareidolia. Kalau yang belum tahu, pareidolia itu kecenderungan untuk melihat gambar wajah pada hal-hal yang abstrak. Contohnya kayak misalnya kita ngelihat wajah di batu, di hutan, atau dimanapun. Face of Jesus etched by nature on a hillside. Look at this. I certainly feel blessed. Itu terjadi karena otak kita itu telah berevolusi untuk mengenali satu sama lain. Kecenderungan kita buat nemuin pola. Dan kemampuan itu datang dengan efek samping yang berpikir seolah-olah sedang melihat hantu, padahal sebenarnya nggak ada. Kasus lain bisa aja seseorang itu percaya sama hantu bukan karena dia pernah melihat langsung, tapi udah ditanemin dari kecil. Misalnya orang tuanya dulu waktu kecil bilang ke dia jangan keluar malam-malam, misalnya ada setan, atau jangan lewat kuburan, angker, ada hantu. Nah, kalau misalnya pengaruh-pengaruh kayak gini udah ditanamkan dari kecil, itu pasti udah langsung ketanam, Pak. Udah nggak bisa dibantah lagi, karena hal ini bergerak di bidang keyakinan. Terus kalau emang misalnya makhluk gaib itu nggak ada, gimana sains menjelaskan fenomena kesurupan? Oke. Jadi dalam dunia medis, kondisi saat kita mengalami kesurupan atau spirit possession itu namanya dissociative trance disorder atau gangguan transdisosiasi. Kenapa disebut gangguan?
Ya karena dalam kondisi tersebut, tubuh itu bertindak lepas kontrol dan berbeda dari biasanya. Kasus yang umum terjadi itu bisa dengan berteriak, berubah nada suara, ataupun cara berjalan. Nah, dari kacamata ilmiah, penyebab utama kesurupan ini adalah masalah psikis. Bisa jadi karena kelelahan, karena trauma, karena stres, atau depresi berkepanjangan yang bisa menyebabkan kerancuan berpikir. Meledaknya emosi inilah yang kemudian dianggap sebagai kesurupan. Dan karena mereka itu lagi meluapkan emosi yang tertahan, orang kesurupan itu cenderung untuk bersikap lebih aktif dibandingkan dengan pasif. Itulah alasan kenapa kita nggak pernah melihat orang yang kesurupan itu menjadi pohon atau jadi lampu jalan. Nggak ada, nggak bakal pernah ada. Menjadi benda pasif nggak bakal ngebuat seseorang itu bisa melepaskan emosinya. Selain melepaskan emosi, tujuan kedua dari kesurupan ini adalah mendapatkan perhatian. Dan karena alasan ini, nggak pernah ada kasus orang yang lagi sendirian di dalam kamar terus tiba-tiba teriak aing macan gitu. Nggak ada, nggak bakal pernah ada. Kecuali dia di dalam kamar sendirian, tapi tahu atau sadar di sekitarnya itu ada orang lain yang bisa diambil perhatiannya. Selain itu, kesurupan ya selalu terjadi di hadapan banyak orang, atau minimal ada orang yang bisa diambil perhatiannya. Dan karena kesurupan itu bukan kondisi yang disebabkan oleh kerasukan hantu atau makhluk halus, maka pasti ada batasan-batasan yang berlaku. Salah satunya informasi. Orang yang kesurupan itu setidaknya harus memiliki informasi tentang kesurupan itu sendiri. Sekarang orang yang hidup di masyarakat yang tidak mengenal kesurupan, yaitu nggak bakal pernah kesurupan. Yang kedua, informasi mengenai konten. Orang yang nggak pernah mendengar bahasa Swahili, maka nggak bakal pernah mungkin bisa bicara bahasa Swahili waktu dia kesurupan. Kalau misalnya ada orang, anggap misalnya orang Jawa lagi kesurupan terus tiba-tiba lancar bahasa Sunda, itu gimana? Ya jelas karena sebelumnya dia udah pernah punya informasi soal bahasa Sunda itu sendiri. Entah dia mendengar dari TV, atau misalnya dia dengar dari teman-temannya, dari bacaan, atau dari lingkungan. Dan itu terekam di alam bawah sadarnya. Jadi ketika misalnya dia kesurupan, ya itu keluar, dan itu wajar aja. Itulah kenapa beberapa kasus kerasukan binatang di Indonesia itu rata-rata memilih menjadi harimau. Karena nama harimau itu dekat dengan masyarakat kita. Di beberapa daerah, harimau itu cenderung diidentikan dengan tuduhan klinik seperti harimau jadi-jadian. Orang yang nggak pernah tahu platypus itu nggak bakal bisa kesurupan platypus. Orang juga nggak bakal bisa kesurupan tardigrade kalau misalnya dengar nama tardigrade aja nggak pernah. Jadi ya itu tadi, pasti ada batasan-batasan, salah satunya adalah informasi itu tadi. Terus yang kedua, selain informasi, batasan orang yang kesurupan adalah batas tubuhnya sendiri. Maksudnya gini, orang bisa aja ngaku-ngaku kesurupan roh burung, cuman sekeras apapun dia nyoba, ya dia nggak bakal bisa terbang. Karena ada batasan itu tadi. Mungkin dalam beberapa kasus orang yang lagi kesurupan itu bisa makan beling atau makan paku. Yang kalau misalnya kita mikir, masa sih orang bisa makan paku gitu. Tapi percayalah, sebenarnya makan paku atau makan beling itu masih dalam kemampuan tubuh manusia. Yang ngebuat kita nggak bisa makan beling dalam keadaan sadar, cuman karena adrenalinnya beda. Terus gimana soal kesurupan massal? Dalam kasus ini, yang menjadi pemicu utama itu sebenarnya adalah orang yang udah kesurupan duluan. Jadi dalam kesurupan massal ini sebenarnya orang yang udah kesurupan ini menularkan kepada orang lain. Terus kenapa bisa menular? Karena dalam satu kerumunan yang sama-sama menghadapi tekanan, itu tendensi kita untuk meniru perilaku orang lain itu menjadi besar. Karena orang tersugesti itu pasti akan meniru. Itu banyak sosial eksperimen yang ngelakuin hal kayak gitu buat ngebuktiin bahwa sebenarnya kita itu gampang tersugesti untuk mengikuti perilaku orang lain. Tapi ya balik lagi, karena kasus kesurupan ini terjadi di ranah keyakinan, maka semakin religius seseorang, ya maka semakin besar pula kemungkinan dia buat ngaitin fenomena kesurupan ini sama kerasukan hantu atau kerasukan jin. Makanya kalau misalnya ada orang kesurupan, yang dipanggil itu ya pendeta atau kiai, bukannya ke psikolog. Kasian, jadi salah treatment akhirnya. Gitu. Jadi kalau misalnya masih ada dari kalian yang percaya pernah ngelihat hantu, paling nggak kalian udah bisa ngira-ngira penyebabnya dalam pendekatan sains itu gimana. Jangan selalu ngaitin hal-hal yang nggak kita tahu itu dengan dunia gaib. Mungkin aja kita nggak bisa ngejawabnya, tapi sebenarnya ada penjelasan logis di balik itu semua. Sains itu dekat dengan kita sebenarnya. Dia itu ada buat kalian, buat ngebuat paranormal itu menjadi normal. Kayaknya gue rasa cukup. Sekian dari gue, sampai jumpa.